Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel. Atlerwolf menantu tidak terduga. Bab 56 sampai dengan bab 60, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Bantu support channelnya ya di traktir.id/Novelaudioko. Masih bersama Novella Channel, mari kita bab 56. Tapi hanya Huan Rokong yang tahu seberapa kuat identitas dan status Atlerwolf. Bahkan bos super seperti Louis Spear seperti anjing di depan Atlerwolf. Dan dia, Huan Rokong, hanyalah bos kecil dan agen Yunmeng International. Dia juga milik keluarga Wolf. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi sombong di depan Atlerwolf? Atlerwolf berdiri dari sofa dan melambai ringan pada Huan Rokong, lupakan hukumannya, kamu tidak tahu aku akan datang, itu bukan salahmu. Namun, beberapa karyawanmu membuatku membencinya. Apa maksud Atlerwolf? Tidak bisa lebih jelas. Di walkie-talkie tadi, Huan Rokong mendengar Lenny Samer melaporkan bahwa Christian Half dan Atlerwolf sedang bertengkar. Oke. Saya mengerti bagaimana melakukannya. Huan Rokong menjawab dengan tergesa-gesa, dan memarahi penjaga keamanan di aula, apa yang masih kamu lakukan? Pukul dia dengan keras untukku, berani menyentuh Tuan Muda Wolf, dan cari kematian. Grup Half juga merupakan 10 konsorsium teratas di Yuncheng, dan pengaruhnya tidak kecil. Tetapi Huan Rokong tahu bahwa bahkan jika ada 10 kelompok keluarga Half, 100 dari mereka masih akan menjadi sampah di depan Tuan Muda. Ya, bos. Para penjaga keamanan di sekitar Yunmeng International mengira mereka salah dengar pada awalnya. Mereka tiba-tiba diberitahu untuk pergi ke aula untuk menangani insiden mendadak, dan mengira mereka membantu Christian Half mengalahkan Atlerwolf, tapi sebelum Christian Half bisa bereaksi, lebih dari selusin penjaga keamanan bergegas dan meninju dan menendang Christian Half. Kedua pengawal Christian Half juga tidak luput, dan mereka dipukuli dalam sekejap mata dengan hidung memar dan wajah memar. Jangan tamparan, Bos Kong, apakah ada kesalahpahaman? Atlerwolf hanyalah seekor anjing dari keluarga Zhou. Bagaimana Anda mengenalnya, Bos Kong? Apakah ada kesalahan? Christian Half berbaring di berguling dan menghindar, katanya pada Huan Rokong. Huan Rokong melihat ekspresi tanpa ekspresi Atlerwolf, wajahnya pucat, apakah kepala Christian Half terjepit di pintu? Tidak bisakah kamu melihat sesuatu yang begitu jelas? Atlerwolf, Anda tidak mampu membelinya. Menyebut Tuan Muda itu seekor anjing. Kalau begitu kamu masih bawahan Tuan Muda, jadi apa dirimu? Beraninya kau menyebut Tuan Muda Wolf seekor anjing. Tuan Muda Wolf, bisakah kamu membelinya? Huan Rokong melangkah maju dengan marah, mengambil kemoceng dari meja di sebelahnya, dan menamparkan mulut Christian Half. Mulut Christian Half tiba-tiba muncul merah, bengkak, dan noda darah, dan kata-katanya agak tidak relevan, terputus-putus dan terbata-bata. Aku mengandalkan, Huan Rokong, kamu gila, jangan berpikir kamu punya Louis Spear sebagai pendukung, kamu berani mengalahkanku seperti ini. Christian Half masih berbunyi, Huan Rokong melambaikan tangannya dan berkata kepada beberapa penjaga keamanan, buang. Ketika Christian Half diseret oleh beberapa penjaga keamanan dan berjalan keluar dari aula, dia masih meraung, Tuan Kong, kontrak antara Yunmeng International dan grup Half belum ditandatangani. Mengapa selalu aku yang terluka? Christian Half mengetahui bahwa ketika dia bertemu Atlerwolf, baru-baru ini, semuanya tidak berjalan dengan baik. Pergi ke rumah Zhou untuk perjamuan, kehilangan puluhan juta hadiah, dan dipermalukan. Dikejar dan dicincang di Hongfa Logistics. Di Yunmeng International, tidak apa-apa untuk datang dan menandatangani hari ini, masalah yang sederhana. Akibatnya, saya bertemu Atlerwolf dan dipukuli lagi. Huan Rokong mendengus dingin di dalam hatinya, mengembalikan kontrak. Menyinggung Tuan Muda Wolf, akan lebih baik untuk memiliki kehidupan. Setelah penjaga keamanan pergi, Huan Rokong membungkuk hormat kepada Atlerwolf. Tuan Muda Wolf, lihat ini, selesaikan dengan cara ini. Tidak apa-apa, meja depan yang tidak memiliki mata panjang, aku akan menyuruh mereka keluar juga. Huan Rokong secara alami berbicara tentang dua resepsionis wanita sombong di meja depan.
Pada saat ini, Leni Samer dan wanita gemuk itu tidak sabar untuk menabrak dinding dengan penyesalan di hati mereka. Ya Tuhan, saya awalnya berpikir bahwa Adler Wolf adalah tidak berguna, tetapi saya tidak berharap Adler Wolf menjadi raja. Leni Samer yang merespon lebih cepat. Begitu suara Huan Rokong jatuh, Leni Samer dengan cepat membungkuk dengan sedih kepada Adler Wolf, Tuan Muda Wolf. Maaf, saya salah, Master Chen, jangan usir aku. Aku bisa melakukan apa saja untuk Tuan Muda Wolf, aku tidak bisa hidup tanpa pekerjaan ini. Saat berbicara, Leni Samer secara tidak sengaja memutar tubuhnya di depan Adler Wolf, leher longgar di bahunya tergelincir di tengah jalan, ini adalah menunjukkan kebaikannya kepada Adler Wolf. Adler Wolf menggelengkan kepalanya dengan ringan, lupakan saja, tidak perlu dipecat. Aku menemui Kong hari ini untuk sesuatu, mari kita bicarakan dulu. Wanita meja depan ini semuanya adalah orang kecil. Dengan pengetahuan umum mereka, level Adler Wolf terlalu rendah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika seekor anjing menggigit Anda tidak dapat menggigitnya kembali, bukan? Tidak terima kasih Tuan Wolf. Huan Rokong memarahi dua wanita meja depan, menoleh ke Adler Wolf dengan hormat, Tuan Wolf, tolong lewat sini. 5 menit kemudian, di kantor Huan Rokong, Adler Wolf duduk dengan tenang di sofa. Huan Rokong berdiri di depannya dengan hormat, Tuan Muda, hanya ini yang Anda butuhkan, mengapa Anda harus datang dan menelepon saya? Jangan khawatir, kontrak dari Yunmeng International ini sudah cukup, harus diserahkan kepada grup Zhou, dan saya akan segera menelepon Presiden Zhou. Huan Rokong berdiri di depan Adler Wolf dengan gugup, berpikir bahwa dia melakukan sesuatu yang buruk, dan Adler Wolf akan meminta masalah. Akibatnya, Adler Wolf datang ke pintu secara pribadi, hanya untuk membantu grup Zhou menegosiasikan kontrak. Kontrak 100 juta adalah setetes ember untuk Yunmeng International, tetapi Huan Rokong tentu saja bersedia melakukannya. Tuan Muda sangat menghargai Lucia Zhou, maka Lucia Zhou adalah nyonya masa depan. Di grup Zhou, Lucia Zhou sedang berdiskusi dengan Cynthia Gomez bagaimana mempublikasikan daftar Yunmeng International. Nona Zhou, sejauh yang saya tahu, Grup Half telah menegosiasikan semua detail dengan Yunmeng International. Kontrak akan ditandatangani hari ini. Nenek meminta Anda untuk memperjuangkan kontrak ini. Bukankah ini memaksa Anda untuk pergi secara tiba-tiba? Cynthia Gomez berkata. Lucia Zhou menggosok dahinya dan menghela nafas. Kenapa aku tidak tahu? Aku tidak menyangka nenek tiba-tiba mengambil wasiat kedua kakek. Bahkan jika hanya ada 1% kesempatan, kita selalu itu, jika tidak berhasil, saya akan langsung pergi ke Yunmeng International untuk mencoba menemukan Tuan Kong. Mungkin berhasil, bukankah Adler Wolf mengatakan untuk percaya pada dirinya sendiri? Memikirkan Adler Wolf, hati Lucia Zhou tiba-tiba melonjak. Tadi malam, Adler Wolf berkata dengan yakin bahwa semuanya berjalan dengan baik hari ini, dan daftar internasional Yunmeng pasti akan dinegosiasikan. Tapi sekarang, hei, dari mana Adler Wolf mendapatkan kepercayaan dirinya? Lucia Zhou khawatir ketika telepon di atas meja tiba-tiba berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Setelah berdering beberapa kali, Lucia Zhou menjawab dengan ragu. Terdengar ledakan tawa hangat di telepon, apakah itu Bos Zhou? Halo, saya Huan Rokong dari Yunmeng International, itu dia, saya memiliki sesuatu untuk merepotkan Bos Zhou baru-baru ini saya. Ada pesanan untuk produksi pakaian, yang cukup mendesak, dan saya tidak dapat menemukan orang yang tepat untuk sementara waktu. Saya ingin tahu apakah Nona Zhou dapat mengambil alih. Lucia Zhou tertegun di tempat, dan Cynthia Gomez saling memandang, berpikir dalam hati, ini seperti menjungkir balikkan sungai. Ini, matahari terbit dari barat. Bantu support cendolnya ya di traktir.id/Novelaudioko. Masih bersama Novela Channel, mari kita bab 57. Saya berpikir untuk pergi ke Huan Rokong sekarang, tetapi Huan Rokong memanggil saya. Aku bisa mengambil alih. Meskipun Lucia Zhou pernah melihat adegan besar sebelumnya, dia sedikit bingung saat berbicara dengan Huan Rokong. Daftar ini terlalu penting untuk Lucia Zhou. Ini hanya hujan tepat waktu dan arang di salju. Jika tidak ada masalah dengan Nona Zhou, mari kita bicarakan detailnya. Jika tidak ada masalah, bersiaplah untuk menandatangani kontrak. Huan Rokong melirik Adler Wolf yang duduk di seberangnya, dan melanjutkan. Lucia Zhou bingung, apakah ini kata terakhir? Terlalu mudah? Oke, di mana Anda sekarang, Tuan Kong?
Saya akan datang untuk mencari Anda. Huan Rokong dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak, tidak. Jika Nona Zhou tidak sibuk, saya akan datang dan bertemu denganmu, untuk mengonfirmasi. Detail berikut dapat diselesaikan oleh orang-orang di bawah ini. Bagaimana menurutmu? Sejujurnya, Yunmeng International melakukan bisnis dengan miliaran dolar di dunia, dan ukuran keseluruhan Zhou International juga ini hanya beberapa ratus juta, dan itu tidak sebanding dengan pengiriman pribadi Huan Rokong sama sekali. Tetapi kuncinya adalah bahwa Lucia Zhou adalah wanita tuan muda, jadi sikap Huan Rokong cukup rendah. Tetapi untuk Lucia Zhou, ini benar-benar menyanjung, terlalu keterlaluan untuk meminta Huan Rokong membiarkan kami berbicara tentang kontrak, tidak, tidak. Tuan Kong, Anda ada di perusahaan, saya akan datang sekarang, dapatkah Anda membantu? Saya sudah sangat berterima kasih atas daftar ini kepada grup Zhou, dan jika saya meminta Anda untuk melakukan perjalanan secara langsung, saya akan terlalu malu. Telepon Huan Rokong ada di speakerphone, jadi Adler Wolf mendengar telepon Lucia Zhou dengan jelas. Ini, Nona Zhou. Huan Rokong mengalihkan pandangannya ke Adler Wolf, dan Adler Wolf memberi isyarat oke ke Huan Rokong, artinya membiarkan Huan Rokong mendengarkan Lucia Zhou. Jika Huan Rokong memiliki sikap yang menyanjung, Lucia Zhou mungkin akan curiga bahwa daftar itu curang. Baiklah kalau begitu, saya akan menunggu Presiden Zhou di perusahaan, dan Presiden Zhou bisa datang kapan saja. Huan Rokong dan Lucia Zhou bertukar beberapa kata, lalu menutup telepon. Tuan, menurut Anda tidak apa-apa untuk menanganinya begini. Adler Wolf mengangguk puas, tidak masalah. Tapi saya memperingatkan Anda sebelumnya bahwa seluruh grup Zhou hanya dapat menandatangani kontrak dengan Lucia Zhou, dan tidak ada orang lain yang bisa, mengerti. Huan Rokong sedikit ragu, untuk sesaat, tidak mengerti apa yang dimaksud Adler Wolf. Tuan muda datang sendiri, bukankah karena grup Zhou bisa mendapatkan kontrak ini, jadi siapapun dari grup Zhou bisa menandatanganinya. Tapi, Huan Rokong juga adalah anggota keluarga besar. Memikirkan pengalaman Adler Wolf di grup Zhou selama bertahun-tahun, dia tiba-tiba mengerti sebagian besar dari mereka. Oke, saya mengerti, Tuan muda. Di dalam grup Zhou, saya takut itu akan menjadi banyak masalah. Faktanya, Huan Rokong sedikit bingung tentang Adler Wolf. Tuan muda adalah murid inti dari keluarga Wolf. Dia bernilai triliunan, dan kuota sementara adalah 50 miliar. Grup Zhou dapat diperoleh dengan satu sentuhan jari. Mengapa Anda harus melakukan ini? Namun, apapun yang diatur Tuan muda, Huan Rokong akan melakukan apapun yang dia inginkan. Di sisi grup Zhou, setelah Lucia Zhou dan Huan Rokong menutup telepon, mereka tidak pulih untuk waktu yang lama. Cynthia Gomez di sebelahnya mengerutkan kening dan berkata dengan tidak percaya, Nona Zhou, ini tidak masuk akal. Saya mendengar bahwa grup Half telah membahas detailnya dengan Yunmeng International, dan hari ini Christian Half akan menandatangani kontrak. Jika ada pertengkaran dengan Christian Half, maka Christian Half bahkan lebih tidak mungkin untuk melepaskan kontrak ini. Lucia Zhou secara alami mengerti apa yang dikatakan Cynthia Gomez. Christian Half pasti tidak akan melepaskannya, tetapi sekarang Huan Rokong menyebut dirinya sendiri, ini tidak seperti lelucon. Kuncinya adalah sikap Huan Rokong masih begitu hormat dan tampaknya sangat senang dengan dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Lucia Zhou memikirkannya, tetapi dia tidak mengenal orang besar. Dengan kilatan cahaya di kepalanya, Lucia Zhou tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Adler Wolf tadi malam, percaya pada dirinya sendiri, dan percaya pada Adler Wolf. Apakah itu Adler Wolf? Kata-kata Adler Wolf membuat teman-teman sekelasnya menginvestasikan 30 juta, dan dia dengan mudah mendapatkan uang kembali dari Claude Siemen. Di pesta ulang tahun nenek, Tiago Parker berbicara di telepon, dan Tiago Parker tampaknya penuh pujian untuk Adler Wolf. Di antara semua orang yang Lucia Zhou kenal, hanya Adler Wolf yang bisa membantunya. Tidak, pastikan untuk bertanya padanya di malam hari. Aku tidak bisa mengkhawatirkannya lagi, Gomez, siapkan materi dan pergi ke Yunmeng International bersamaku. Lucia Zhou menarik kembali pikirannya, menyapa Cynthia Gomez, dan menjadi tegas lagi. Bagaimanapun, mari kita catat daftar Yunmeng International terlebih dahulu. Setelah mengambil daftar ini, Anda benar-benar dapat menghentikan mulut nenek, bukan? Adler Wolf pergi dari Yunmeng International, duduk di Maybachnya, sedikit ragu-ragu, menemukan nomor Joanna Hayes di ponselnya dan memutarnya. Serangkaian hal terjadi baru-baru ini, Adler Wolf memanfaatkan asimetri informasi untuk menyelesaikan banyak masalah. Materi hitam Ferdian Zhou,
kebenaran tentang putra Claudeciumen, rahasia Zefran Diego, rahasia Fabio Gustaf. Karena dia menguasai rahasia orang-orang ini, Adler Wolf menghindari banyak konflik langsung. Oleh karena itu, Adler Wolf semakin merasakan pentingnya kecerdasan dan informasi. Karena itu, Adler Wolf memikirkan Joanna Hayes. Joanna Hayes bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen keluarga Wolf di wilayah Barat Daya, dan layak menjadi ratu intelijen, tetapi Joanna Hayes bertanggung jawab langsung kepada keluarga. Adler Wolf belum kembali ke keluarga selama 10 tahun. Hubungan antara keluarga besar itu rumit. Sejujurnya, Adler Wolf tidak terlalu mempercayai beberapa informasi tentang keluarga. Ide Adler Wolf adalah untuk menarik Joanna Hayes di bawah komandonya sepenuhnya dan bertanggung jawab hanya untuk dirinya sendiri. Tuan, mengapa Anda tiba-tiba memikirkan saya? Joanna Hayes masih di ujung telepon dengan pesona centil. Adler Wolf tersenyum menawan. Kenapa? Tidak bisakah menemukanmu jika kamu tidak ada hubungannya? Jika kamu sibuk, mari buat janji untuk mengobrol. Saya sangat tertarik dengan pekerjaan intelijen Anda. Ujung telepon yang lain. Setelah beberapa saat, oke, kita akan bertemu di Genting Cafe dalam 10 menit. Tepat pada waktunya, Tuan Muda akan membantuku. 10 menit kemudian, di lantai 2 Genting Cafe, di sebuah bilik di dekat jendela, Joanna Hayes dan Adler Wolf duduk berhadapan. Joanna Hayes mengenakan rok one piece merah hari ini, yang menguraikan sosoknya sekilas. Karena saya sendirian dengan Adler Wolf sehari sebelum kemarin, saya menemukan bahwa Tuan Muda bukanlah orang yang dingin dan mudah tersinggung, dan Joanna Hayes tidak terlalu sempit di depan Adler Wolf. Tuan, apa yang Anda temukan? Joanna Hayes memegang cangkir di kedua tangan dan tersenyum. Adler Wolf melirik Joanna Hayes dengan cerah. Saudari Hayes, izinkan saya mengatakannya secara langsung. Saya ingin Anda membantu saya menyelidiki semua informasi yang saya butuhkan. Joanna Hayes tercengang. Tuan Muda, Anda bercanda. Saya melayani sekarang untuk keluarga Wolf, bukankah semua informasi keluarga Wolf dibagikan dengan murid inti? Apa bedanya? Adler Wolf melambaikan tangannya. Tentu saja ada perbedaan. Sekarang Anda melayani keluarga Wolf, semua informasi harus dikumpulkan. Pergi ke markas. Jika kita ingin meminta informasi, kita harus mendapatkannya dari markas. Dan apa yang saya katakan adalah bahwa Saudari Hayes bertanggung jawab langsung untuk saya secara pribadi. Sederhananya, saya membutuhkan Saudari Hayes untuk membantu saya membentuk jaringan intelijen yang benar-benar setia kepada saya. Bantu support cendolnya ya di traktir.id/novelaudioko. Masih bersama Novela Channel, mari kita bab 58. Menyiapkan jaringan intelijen pribadi. Tatapan aneh muncul di mata Joanna Hayes. Adler Wolf dilarang oleh keluarga, meninggalkan markas, dan bertahan di Yuncheng selama bertahun-tahun sebagai Menteri Intelijen Wilayah Barat Daya. Joanna Hayes secara alami tahu tentang Adler Wolf. Penampilan Adler Wolf pemalu, dan sombong. Untuk waktu yang lama, Joanna Hayes sangat kecewa dengan Adler Wolf. Adler Wolf, terlepas dari identitas murid langsung inti dari keluarga Wolf, Joanna Hayes tampaknya tidak memiliki kelebihan sama sekali pada saat itu. Namun, kinerja Adler Wolf dan bos besar pengawal Barat Daya bertemu sehari sebelum kemarin, yang membuat Joanna Hayes sedikit terkesan. Berbicara dan bersikap, Adler Wolf tampaknya tidak sesederhana yang terlihat. Apa yang membuat Joanna Hayes semakin berubah adalah bahwa dalam beberapa hari terakhir, Adler Wolf memanfaatkan kekuatannya di perjamuan nenek untuk membersihkan sisa seluruh grup Zhou. Dia pergi ke logistik Hongfa untuk meminta akun, dan menggunakan Claudeciumen untuk memanfaatkan keluarga Half. Kekuatan untuk berurusan dengan keluarga Half, menggunakan keterampilan medis untuk menyelamatkan orang tua dari keluarga Mark, dan mengumpulkan kontak. Serangkaian tindakan tampaknya tidak berhubungan. Namun, Joanna Hayes melihat ambisi Adler Wolf darinya. Adler Wolf perlahan-lahan membuat pengaturan untuk membersihkan kekuatan musuh di seluruh Yuncheng, dan tampaknya dia secara bertahap mengelola wilayahnya sendiri. Dan hari ini, Adler Wolf membawa dirinya ke sini, yang memverifikasi dugaan Joanna Hayes. Adler Wolf bermaksud untuk membuat tim absolutnya sendiri. Joanna Hayes juga menghargai Adler Wolf. Tuan Muda, Johanna benar-benar ingin bersama Tuan Muda, tetapi Tuan Muda harus tahu semua murid bawahan dari keluarga Wolf. Kami telah menandatangani perjanjian hidup dan mati dengan keluarga sejak kami masih muda. Kami hanya bisa setia kepada keluarga Wolf selama sisa hidup kita. Kematian adalah hantu keluarga Wolf, kita tidak memiliki kebebasan. Ini juga merupakan tragedi orang-orang seperti Joanna Hayes, meskipun
Tampaknya pemandangannya tidak terbatas, tetapi sebenarnya tidak ada kebebasan. Dia hanya bisa dipenjara di kandang keluarga Wolf selama sisa hidupnya. Adler Wolf meletakkan kopi di atas meja dan berkata dengan ringan, "Saudari Hayes, ini bukan masalah. Selama Saudari Hayes berjanji untuk membantu saya, serahkan sisanya kepada saya. Mengenai masalah kontrak identitas Saudari Hayes, saya akan menelepon kakek saya untuk memintanya. Kemarilah, saya pikir kakek akan setuju." Tuan muda itu berencana untuk bertanya pada dirinya sendiri. Kata-kata ini terdengar ambigu, rona merah muncul di wajah Joanna Hayes, dan giginya menggigit bibir merahnya. "Tuan muda. Jika Tuan muda membutuhkan," Joanna Hayes bersedia mengikuti. Hanya saja, untuk membuat jaringan intelijen, tidak sesederhana itu. Pertama-tama, itu membutuhkan banyak modal dan banyak personel. Joanna Hayes setuju dengan Adler Wolf, yang tampak sangat senang. "Pendanaan tidak masalah, berapa awalnya modal? Apakah 10 miliar cukup? Jika tidak cukup, saya akan mentransfernya kepada Anda." Adler Wolf sekarang dapat secara mandiri mengontrol jumlah hingga 50 miliar, dan bukan masalah besar untuk menghabiskan 10 miliar untuk membangun sebuah jaringan intelijen. Sudah cukup, Tuan muda, apakah kamu punya uang sebanyak itu?" Joanna Hayes tahu bahwa murid inti dari keluarga Wolf sangat kaya, tetapi dia tidak menyangka bahwa tawaran Adler Wolf akan menjadi 10 miliar. Adler Wolf mengangguk, "Tentu saja, Anda tidak perlu khawatir tentang dana, Anda dapat melakukannya dengan percaya diri. Masalah identitas, saya akan menelepon keluarga nanti. Ngomong-ngomong, ada hal lain, tentang keluarga Mark, Anda mengerti berapa banyak?" Keluarga Mark, sebagai keluarga kaya dan bergengsi di wilayah Barat Daya, tidak bergantung pada keluarga super manapun, sehingga keluarga Wolf secara alami akan memperhatikan menyelidiki keluarga seperti itu. Joanna Hayes sama sekali tidak terkejut dengan pertanyaan Adler Wolf. Karena Tuan Muda sedang mengerjakan tata letak, Tuan Muda pasti akan membutuhkan informasi tentang keluarga Mark. Joanna Hayes tersenyum sedikit, mengeluarkan komputer tablet dari tas tangannya, dan membuka salah satu dokumen terorganisir. "Tuan, semua informasi tentang keluarga Mark ada di sini, sesuai dengan instruksi untuk semua keluarga di dunia sekuler. Dalam hal peringkat, keluarga Mark harus dianggap sebagai keluarga tingkat B. Evaluasi tentang kekuatan semua keluarga di dunia sekuler, secara komprehensif dari sumber daya keuangan, kekuatan, dan koneksi, dinilai sebagai A, B, C, D, dan Super 5. Untuk mencapai keluarga kelas B, aset harus setidaknya 100 miliar, dan pengaruhnya harus melebihi setidaknya satu provinsi. Tidak ada keraguan bahwa keluarga Mark berbasis di Barat Daya dan dapat sepenuhnya memenuhi persyaratan. Mengklik informasi, di kolom peringkat, Adler Wolf melihat ada komentar, "Jatuh dari level A di belakang keluarga level B." Alasan kejatuhannya secara alami adalah bahwa orang tua dari keluarga Mark jatuh sakit. "Tuan, Anda telah menyelamatkan orang tua dari keluarga Mark. Masuk akal bahwa keluarga Mark harus bangkit lagi. Namun, keluarga Mark takut mereka menghadapi masalah besar baru-baru ini. Di Sanjing, ada keluarga super yang memulai hubungan setengah tahun yang lalu. Investigasi keluarga Mark ditujukan pada Fabio Mark di generasi ketiga keluarga Mark." Joanna Hayes mungkin memberitahu Adler Wolf tentang situasi keluarga Mark, dan alis Adler Wolf tiba-tiba merajut bersama. Ternyata keluarga Mark sudah dalam situasi berbahaya seperti itu. Fabio Mark mengandalkan prestise lelaki tua itu untuk melintasi 8 provinsi Barat Daya, dan ada momentum yang tidak jelas untuk mengintegrasikan kekuatan kompleks itu di Barat Daya. Ini, secara alami menyentuh kepentingan beberapa orang, jadi dia memanfaatkan situasi untuk menyerang keluarga Mark. Dan pegangan langsungnya adalah gedung merah di bawah ibu kota provinsi Fabio Mark. Begitu mendengar namanya, Anda bisa memikirkan beberapa kegiatan bisnis di dalamnya. Justru karena bola tepi inilah lawan memiliki kesempatan untuk menyerang. Dan yang paling penting adalah bahwa Fabio Mark merekam beberapa video yang tidak boleh diambil untuk memenangkan orang, melakukan tabu industri dan secara diam-diam menyinggung sejumlah besar orang. Tapi sekarang, keluarga super di Sanjing telah menghubungkan orang-orang itu, berniat untuk memberikan pukulan fatal bagi keluarga Mark. Hanya saja beberapa bukti tentang Fabio Mark belum cukup terkumpul, jadi belum dilakukan. "Saya mengerti, saya akan mengirim salinan informasi ini ke ponsel saya nanti." Adler Wolf mendorong komputer tablet ke Joanna Hayes, matanya bersinar dalam. Joanna Hayes menebak dengan benar, Adler Wolf membantu kakek Mark untuk menyembuhkan,
awalnya karena Johanna Mark memiliki petunjuk dari ibu tuan rumah jenis kedua. Tapi setelah melihat Fabio Mark kemudian, Adler Wolf benar-benar memiliki niat untuk memenangkan Fabio Mark. Karena itu, apakah itu karena Johanna Mark atau karena Fabio Mark, Adler Wolf berencana untuk mengambil tindakan dan menjual kebaikan keluarga Mark. Oke, Tuan Muda, Joanna Hayes meletakkan tabletnya. Selain itu, saya akan mencadangkan semua informasi yang telah saya simpan selama bertahun-tahun dan mengirimkannya ke kotak surat Tuan Muda. Jika saya meninggalkan kantor dalam 2 hari, saya akan melakukannya, tidak memiliki izin untuk melihatnya. Adler Wolf mengangguk, ini sangat bijaksana, jadi sepertinya, Saudari Hayes, saya akan menyingkirkan Anda dalam hal kecerdasan. Saya membutuhkan semua bahan intelijen dari keluarga besar, mereka titik rasa sakit, darah kehidupan, hitam kamu tahu. Tepat ketika Joanna Hayes hendak berbicara, dia tiba-tiba melihat seorang pria muda berjas putih memegang seikat mawar di tangannya, berjalan cepat menuju stan. Joanna Hayes mengerutkan kening, menoleh ke Adler Wolf dan berkata, Tuan, pegang aku erat-erat. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, tubuh halus Joanna Hayes bergegas menuju lengan Adler Wolf. Merasakan kelembutan di lengannya, Adler Wolf membeku di tempat. Saudari Hayes, bagaimana situasinya? Bantu support cendolnya ya di traktir.id/novel audioku. Masih bersama Novela Channel, mari kita bab 59. Joanna Hayes mengulurkan tangannya dan mengaitkan leher Adler Wolf, meringkuk di dekat lengan Adler Wolf, dan berkata dengan lembut, Tuan Muda, itu hanya seekor lalat. Saya tampaknya bekerja di bawah anak perusahaan peer, Yunmeng International, dan saya yang Special Administrator Presiden. Asisten, pria itu adalah Billy Crane, manajer departemen Yunmeng International, yang melecehkanku 2 kali selama 3 hari, menyebalkan. Jadi begitukah dia digunakan sebagai tameng? Ada aroma khusus di tubuh Joanna Hayes. Adler Wolf mengulurkan tangannya dan memeluk erat tangan Joanna Hayes, dan berpura-pura mengendus rambut Joanna Hayes. Billy Crane berjalan cepat ke stan, dan menatap Adler Wolf dan Joanna Hayes dengan samar, Johanna, jika kamu mencari seseorang untuk bertindak, kamu juga harus menemukan seseorang yang tampan, menurutmu aku. Apakah kamu tahu bagaimana cara untuk percaya? Saat berbicara, Billy Crane mengulurkan tangannya untuk meluruskan dasinya, merasa percaya diri. Saudaraku, berapa banyak yang Johanna berikan padamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Pergi dan beli beberapa pakaian yang layak. Jika kamu mengenakan setelan seperti itu, tidak memenuhi syarat untuk menjadi wajah putih kecil. Billy Crane mengulurkan tangannya dan mengeluarkannya dari sakunya. Dompet, mengeluarkan setumpuk uang kertas merah dan melemparkannya ke atas meja, setidaknya 5 atau 6 ribu. Sebagai manajer Departemen Yunmeng International, gaji asli Billy Crane adalah beberapa juta setahun. Terlebih lagi, dia dapat membuat banyak tender dan bagian dari uang ekstra itu beberapa kali lebih tinggi dari gajinya. Untuk Billy Crane, uangnya tidak buruk. Meskipun Adler Wolf juga mengenakan setelan jas, logo KTV kerajaan di depan setelan itu sangat mencolok. Melihat bahwa Adler Wolf hanyalah seorang pelayan KTV, Billy Crane tidak menganggap serius Adler Wolf sama sekali. Dihina, Adler Wolf menyentuh hidungnya tanpa daya, dan kadang-kadang, tampaknya itu adalah kesalahan untuk menjadi terlalu rendah hati. Maaf, Anda terlalu banyak berpikir, saya pacar Johanna, kami terlambat tadi malam, hanya bangun sekarang. Itu benar, Johanna. Adler Wolf hanya membuat gerakan kejam, rona merah muncul di wajah Joanna Hayes. Dia mengangguk dan berkata, oh, Saudara Wolf, kamu nekrotik. Saya masih sakit punggung. Petik 2, sudut mulut Joanna Hayes melonjak, dan dia menatap Billy Crane dengan ringan. Manajer Crane, apakah kamu percaya sekarang? Saya sudah membuka kamar dengan Saudara Wolf, saya sudah menjadi istrinya, saya tidak tertarik padamu sama sekali, jangan ganggu aku di masa depan. Suara itu jatuh, dan Joanna Hayes semakin mengangkat kepalanya, dan mencium pipi Adler Wolf dengan mesra. Billy Crane melihat gerakan intim keduanya, wajahnya muram, dan dia merasa seperti padang rumput muncul di kepalanya. Untuk mengejar Joanna Hayes, Billy Crane menghabiskan banyak uang dan berpikir keras, siapa yang tidak tahu bahwa Billy Crane mengejar Joanna Hayes di seluruh Yunmeng International. Jika Joanna Hayes dirampok seperti ini, kemana wajah Billy Crane akan pergi? Untuk Joanna Hayes, Billy Crane tidak berani melakukan apa-apa, tetapi untuk Adler Wolf, yang bekerja di KTV, Billy Crane tidak menganggapnya serius. Wah, kamu sangat berani, wanita yang berani menyentuhku. Kamu tahu saya siapa itu?
Manajer Departemen Pembelian Internasional Yunmeng, keluar dari sini sekarang, saya bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi, jika tidak, jangan salahkan saya karena kasar. Petik 2. Adler Wolf tersenyum ringan, keluar. Bagaimana cara keluar? Kenapa tidak? Ajari aku. Karena Billy Crane ini ingin bermain, maka Adler Wolf bisa bermain dengannya. Saat berbicara, Adler Wolf memegang garpu baja di atas meja di tangannya, melipat kedua jarinya dengan lembut, dan garpu baja yang kuat itu diremas menjadi massa besi tua. Billy Crane, yang baru saja akan menjadi gila, tiba-tiba menahan napas. Adler Wolf ini, sepertinya dia telah berusaha sedikit. Namun, ketika Billy Crane datang untuk mencari Joanna Hayes hari ini, dia pasti akan menang, dan dia sudah bersiap untuk itu. Dia menunjuk ke jendela, berdentang, 4 pria kuat seperti menara bergegas masuk dari luar genting kafe, dengan karung hitam, tali dan sejenisnya di tangan mereka. Kakak Billy, apakah kita akan mengikat ipar perempuan ke hotel secara langsung? Pria kuat yang memimpin akan bergerak, berencana untuk meletakkan karung di kepala Joanna Hayes. Melihat adegan seperti itu, wajah Joanna Hayes sangat berubah. Billy Crane, kamu sangat hina, melecehkanku, tetapi kamu berencana untuk menculikku ke hotel, menggunakan kekerasan. Billy Crane mendengus dingin. Joanna Hayes, brengsek. Aku telah mengejarmu selama setahun, dan memalukan untukmu. Huff, aku awalnya berencana untuk memberimu wajah, dan ingin memperlakukanmu dengan lembut, tapi karena kamu jangan makan atau menghukummu karena memanggang, apa yang bisa kamu lakukan ketika diikat? Kamu masih bisa lepas dari telapak tanganku. Wajahnya sedikit mengerikan, dan ini memang pikiran Billy Crane yang sebenarnya. Pertama-tama, kirim bunga ke Joanna Hayes, dan bujuk dia dengan kata-kata yang baik. Jika Joanna Hayes setuju untuk mengejarnya, lupakan saja. Jika dia tidak setuju, Billy Crane berencana untuk memaksa Joanna Hayes tidur. Tapi sekarang, karena kamu sudah tidur dengan idiot ini, maka aku tidak memiliki rasa bersalah. Saudara-saudara, pukul anak itu sampai mati untukku, dan aku akan menangkap pelacur Joanna Hayes di hotel, semuanya memiliki bagian. Ekspresi serakah melintas di mata Billy Crane. Hati yang tak terjangkau selalu gelisah. Sosok Joanna Hayes yang cantik dan ledakan yang bagus, Billy Crane ingin tidur dalam mimpi Joanna Hayes. Meskipun teh pertama telah diminum oleh Adler Wolf, Billy Crane tidak memiliki niat untuk menyerah, tetapi lebih tidak bermoral dan bangga. Beberapa pengawal belum menjawab, Adler Wolf sudah pindah. Suara renyah terdengar di bilik, Adler Wolf mengangkat tangannya dan menamparkan Billy Crane langsung dan berbalik 360 derajat di tempat sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya, binatang. Pada awalnya, Adler Wolf mengira Billy Crane itu hanya menguntit. Tapi sekarang tampaknya Billy Crane ini adalah sampah. Di siang hari bolong, dia benar-benar berpikir untuk menggunakan metode tercela seperti itu. 5 sidik jari jelas muncul di wajah Billy Crane, dan mata Billy Crane bersinar dengan bintang emas, hanya untuk pulih setelah beberapa detik. Sialan. Kamu bajingan, beraninya kamu memukulku, berikan padaku. Aku akan bertanggung jawab jika kamu membunuhku. Billy Crane meraung pada orang-orang besar. Ya, kakak tertua, beberapa pria besar seperti menara besi tidak peduli lagi dengan Joanna Hayes. Mereka mengeluarkan orang-orang mereka dan menyerang Adler Wolf. Bang bang bang, tubuh Adler Wolf memantul di tempat 2 kali, 1 pukulan, 2 cambuk, dan lututnya mengenai dada pria besar terakhir. Dalam 3 detik, keempat pria kuat itu jatuh ke tanah. Dadanya ambruk, lengannya patah, pahanya terkilir, tidak ada yang utuh, dan yang keluar dari mulutnya hanya ratapan. Adler Wolf melirik Billy Crane dengan tatapan tajam, berlututlah dan minta maaf pada Joanna. Hati Billy Crane terguncang saat melihat matanya yang dalam. Kamu, jangan sombong, tidak bisakah kamu bertarung saja? Anda tahu saya siapa? Manajer Departemen Yunmeng International. Jika Anda menyinggung saya, Anda akan menyinggung Yunmeng International dan Ponzi Group. Adler Wolf mencibir, manajer Yunmeng International. Sangat bagus. Tidak segera. Sementara berbicara, Adler Wolf memutar nomor Huan Rokong. Tuan Kong, ada seorang pria bernama Billy Crane di bawah perusahaan Anda, yang ingin meremehkan pacar saya. Anda tahu apa yang harus dilakukan. Billy Crane memandang Adler Wolf. Dia mencibir, berpura-pura, kamu bajingan, dan kamu masih mengenal Tuan Kong. Namun, sebelum Billy Crane menyelesaikan kata-katanya, telepon di tubuhnya berdering. Billy Crane mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan wajahnya tiba-tiba berbalik.
Itu adalah telepon dari manajer Departemen Personalia Yunmeng International. Bantu support cendolnya ya di traktir.id/Novelaudioko. Masih bersama Novela Channel, mari kita bab 60. Kakak, mengapa kamu memanggilku? Meskipun Billy Crane sombong, dia masih tidak mampu menyinggung manajer Departemen Personalia Yunmeng International. Billy Crane mengucapkan sepatah kata di telepon dengan wajah hormat, tetapi sebelum kalimat itu selesai, suara dingin di telepon menyela Billy Crane secara langsung. Billy Crane, kamu telah dipecat, setelah menerima gaji dan kompensasimu, kamu tidak akan bekerja lagi. Ah! Perkataan manajer SDM itu seperti sambaran petir, menyebabkan kepala Billy Crane meledak. Apakah kamu bercanda? Saya melakukan pekerjaan dengan baik di perusahaan, mengapa saya dipecat? Billy Crane tidak berani kehilangan pekerjaannya dengan mudah sekarang, meskipun Billy Crane mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah mewah. Tapi nyatanya, Billy Crane juga berutang jutaan. Jika dia tiba-tiba kehilangan pekerjaannya dan tidak memiliki sumber gaji, maka Billy Crane tidak akan mampu membayar bunga berikutnya sama sekali. Jika dia gagal, dia akan bangkrut. Suara di telepon sedikit tidak sabar, apakah menurutmu aku bercanda? Perintah ketua di kantorku barusan bisa jadi salah. Mendengar penjelasannya, tangan Billy Crane yang memegang telepon menegang. Pak Kong, itu sebenarnya adalah perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Kong sendiri, jadi tidak mungkin salah. Lupakan saja, dilihat dari hubungan masa lalu, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Tuan Kong mengatakan bahwa Anda menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung, dan pihak lain bahkan tidak dapat menyinggung bos. Anda bisa melakukannya sendiri. Terdengar nada sibuk, dan Billy Crane benar-benar gila, menatap Adler Wolf dengan kaget seolah-olah dia sedang melihat Adler Wolf, masih memikirkan apa yang dikatakan manajer SDM tadi. Anda telah menyinggung orang yang seharusnya tidak tersinggung. Namun, saya belum menyinggung siapapun baru-baru ini. Mungkinkah Adler Wolf di depannya? Baru saja, distrik melihat bahwa Adler Wolf sepertinya memanggil Tuan Kong. Tapi satu panggilan telepon bisa memecat dirinya. Tidak mungkin, pelayan KTV, dapat memiliki kekuatan sebesar itu. Manajer Crane, tidak, seharusnya tidak sekarang. Seperti kata pepatah, ada beberapa orang yang tidak bisa kamu provokasi, keluarlah. Adler Wolf tidak berniat memprovokasi orang sekecil itu. Tapi Billy Crane berulang kali menghina Joanna Hayes dan dirinya sendiri, dan menggunakan cara tercela untuk berurusan dengan Joanna Hayes, jadi Adler Wolf mengambil tindakan. Billy Crane melirik Adler Wolf dengan kesal, hatinya kejam, dan dia melirik Joanna Hayes dengan sedikit enggan. Huff. Nak, jangan berpuas diri, bekerja saja di KTV, kebahagiaan seperti apa yang bisa kamu berikan kepada Johanna. Bahkan bagaimana jika saya dipecat dari Yunmeng International? Saya masih bernilai beberapa juta, dan saya melihat bahwa Mercedes-Benz di luar bernilai 1,2 juta, dan saya tidak mampu membelinya untuk pekerjaan seumur hidup. Pada saat yang sama saat dia berbicara, Billy Crane menyentuhnya. Menempatkan darah di sudut mulutnya, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan kunci dari sakunya. Dia menekan kunci ke Mercedes putih di luar, dan lampu kilat di luar BMW menyala 2 kali, menyebabkan Billy Crane terlihat bangga. Dengan Joanna Hayes di sisinya, otot-otot di wajahnya tanpa sadar berkedut dan sakit. Apakah Anda lebih kaya dari Tuan Muda? Apa nilai Tuan Muda? 1 juta, hehe, 10 miliar tanpa berkedip, masih peduli dengan uang kecil ini. Adler Wolf menyentuh hidungnya, yah, Mercedes-Benz 1 juta dolar. Hei, aku benar-benar tidak mampu membelinya, tapi... Adler Wolf berhenti, dan mengarahkan jarinya ke Maybach di sebelah Mercedes-Benz yang menempati 3 tempat parkir. Dia menunjuk, saya juga miskin, jadi saya hanya bisa mengendarai Maybach ini. Maybach sangat menonjol di antara tumpukan mobil mewah di pintu. Billy Crane melihat mobil itu ketika dia masuk. Mobil ini sebenarnya milik Adler Wolf. Hanya bercanda, Maybach edisi terbatas bernilai setidaknya 50 juta. Kamu dapat membelinya. Bermimpi tentang itu. Senyum mengejek muncul di wajah Billy Crane. Dia baru saja dipecat dari perusahaan. Rasa superioritas dapat ditemukan dalam diri Anda. Adler Wolf tidak banyak bicara, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan kuncinya, dan menekannya pada Maybach. Saat berikutnya, pintu di kedua sisi Maybach terbuka seperti sayap, seolah-olah akan lepas. Landas, ini, persetan, mata Billy Crane tercengang. Apakah mobil ini benar-benar milik Adler Wolf? Billy Crane masih linglung, Adler Wolf menyapa Joanna Hayes.
Ayo pergi, Johanna, aku akan mengantarmu pulang. Di bawah tatapan kaget Billy Crane, Adler Wolf memeluk Joanna Hayes dan menghadap Maibah secara langsung. Mesin meraung, dan dalam sekejap mata, jaraknya sudah lebih dari 10 meter. Kaki Billy Crane melemah, seluruh tubuhnya langsung tersungkur di sofa, matanya sayu, dan dia tampak menyesal. Setelah waktu yang lama, Billy Crane langsung melambaikan tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Aku akan membuatmu tertawa, aku akan membuatmu tertawa. Sial, kepalaku terjepit di pintu. Hei, Billy Crane tidak percaya bahwa panggilan telepon dari Adler Wolf bisa membuatnya kehilangan pekerjaannya. Tapi sekarang Adler Wolf dapat mengendarai 50 juta Maibah, adalah normal untuk mengenal Huan Rokong. Hanya saja Adler Wolf ini terlalu rendah, kan? Jelas sangat kaya, mengapa Anda masih bekerja di KTV? Bukankah ini curang? Mengantarkan Joanna Hayes ke gerbang Yunmeng International ketika Joanna Hayes turun dari mobil, Adler Wolf melihat kendaraan yang dikenalnya lewat, yaitu Audi Lucia Zhou. Pada saat ini, di mobil Audi, Cynthia Gomez menoleh dan melirik ke belakang saat mengemudi. Nona Zhou, orang di Maibah barusan tampaknya sedikit akrab, dan dia terlihat sangat mirip dengan pamannya. Apakah menurutmu ini sama, Paman? Adler Wolf tidak pulang setelah veteran Peer memberikan Maibah kepada Adler Wolf. Jadi Lucia Zhou secara alami tidak tahu bahwa Adler Wolf sebenarnya memiliki Maibah senilai 50 juta. Lucia Zhou menoleh dan melirik Maibah yang pergi, dan tersenyum bodoh. Saudari, kamu terlalu banyak berpikir, kamu benar-benar berpikir dia adalah raksasa. Tetapi memikirkan kinerja Adler Wolf belakangan ini, Lucia Zhou juga merasa di hatinya mau tidak mau agak curiga. Mungkin Adler Wolf mengatakan dia adalah generasi kedua yang kaya pada saat itu, bukankah dia bercanda? Anting-anting batu bara itu, investasi perusahaan, termasuk Maibah di depanku, benar-benar milik Adler Wolf. Tetapi ketika Lucia Zhou menoleh lagi, Maibah sudah pergi. Adler Wolf pergi dari Yunmeng International dalam waktu 2 menit ketika dia menerima telepon dari Maria Celin. Bajingan kecil, operasi nenek selesai, Direktur Waldron mengatakan itu sukses, nenek dapat berbicara, dan tubuhnya pulih dengan sangat baik. Maria Celin tampak sangat bersemangat dan senang melalui telepon. Jika bukan karena bantuan Adler Wolf, Maria Celin harus menjual rumah untuk merawat neneknya, dan ada Direktur Habren di tengahnya. Bagus, Saudari Celin, apakah kamu di rumah sakit sekarang? Biarkan aku datang dan melihat nenek. Dari informasi Joanna Hayes, Adler Wolf tahu krisis yang dihadapi keluarga Mark sekarang. Orang tua itu dan Johanna Mark menjelaskan. Petunjuk dari ibu kedua Adler Wolf, tuan rumah Gu masih mengandalkan Johanna Mark. Pergi ke rumah sakit, mengunjungi nenek, dan memiliki hubungan yang hangat dengan Maria Celin untuk sementara waktu, Adler Wolf menemukan kesempatan untuk meninggalkan bangsal nenek dan memasuki bangsal kakek Mark, Fabio Mark dan Johanna Mark. Saudara Fabio, keluarga Mark akan dibunuh olehmu, apakah kamu tahu itu? Wajah Adler Wolf serius, kata-katanya mengejutkan seluruh ruangan, dan Tuan Mark hampir bangun dari tempat tidur. Fabio Mark berdiri di sampingnya dengan ekspresi malu-malu di wajahnya. Saudara Wolf, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Fabio Mark sedikit mengernyit, jelas sedikit tidak nyaman dengan kata-kata tiba-tiba Adler Wolf. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.